Akhirnya ibunya luluh dengan ucapan Sa'ad. Akhirnya dia menyuapi ibunya. Setiap datang waktu makan dia suapi ibunya. Sampai ibunya pulih kembali, sehat kembali. Maka Allah turunkan ayat surat Luqman ayat 15 karena perlakuan Sa'ad kepada ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faya ibadallah, alhamdulillah pada siang hari ini kita telah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan mendengarkan tausiah, membahas kitab Rijalun Haular Rasul, laki-laki mulia di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas seorang sahabat yang telah dijamin masuk surga, kaya raya, pejuang. Dia adalah Thalha bin Ubaidillah. Dan pada siang hari ini kita akan membahas seorang sahabat yang juga dijamin masuk surga, sahabat dari Thalha bin Ubaidillah. Namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama aslinya adalah Sa'ad bin Amir Az-Zuhri. Jadi dia Sa'ad bin Amir, bapaknya namanya Amir dari Bani Zuhrah, salah satu pecahan dari suku Quraisy. Nah, karena bapaknya yang bernama Amir ini diberikan kunyah Abu Waqqas, sehingga Sa'ad lebih dikenal dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau dalam legenda Inggris, di situ ada seorang pemanah terkenal, namanya Robin Hood, pemanah yang tidak pernah meleset dalam panahannya. Tapi kalau sahabat Nabi yang tidak pernah meleset panahnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada banyak julukan yang diberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Pertama, dia diberikan julukan awwalu man talaqar rumya fi sabilillah. Orang yang pertama kali melepaskan anak panah di jalan Allah. Kenapa Sa'ad diberikan julukan itu? Karena ketika masih di Mekah, ketika dakwah sudah mulai terang-terangan, jadi sempat dakwah Nabi itu 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka masuk tahun keempat dakwah mulai terang-terangan. Dan ketika sahabat-sahabat Nabi sholat di dekat Ka'bah, maka orang-orang kafir Quraisy ingin menyerang. Maka Sa'ad kemudian dengan panah-panahnya melepaskan itu sehingga mereka mundur. Dan beberapa orang terbunuh. Maka Sa'ad dijuluki awwalu man talaqar rumya fi sabilillah. Orang yang pertama kali melepaskan anak panah di jalan Allah. Julukan yang kedua, Sa'ad ini dijuluki Asadun yukhfi'u adfarahu. Singa yang menyembunyikan kuku-kukunya. Kenapa disebut singa yang menyembunyikan kukunya? Saat ini penampilannya tenang, kalem, bahasanya santun, halus, murah senyum. Tapi di balik itu semua, dia punya kemampuan bertarung yang luar biasa. Dia jago dalam main pedang, dia jago dalam panah, dia jago dalam berkuda. Maka Sa'ad kemudian dijuluki Asadun yukhfi'u adfarahu,
singa yang menyembunyikan kuku-kukunya. Kemudian Sa'ad juga disebut sebagai asyrun mubasysyirina bil jannah, termasuk dari 10 orang yang dijamin oleh Nabi untuk masuk ke dalam surga. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antaranya sahabatnya adalah Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Kemudian Sa'ad ini juga mendapatkan julukan Ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia disebut julukan pamannya Rasul? Karena kakeknya Sa'ad bin Abi Waqqas, di atas kakek-kakeknya lagi, itu merupakan pamannya Ibunda Aminah. Pamannya Ibunda Aminah. Sehingga Nabi memanggil Sa'ad adalah hadza ammi, inilah pamanku. Aina ammukum, mana paman kalian? Membanggakannya dengan sebutan paman. Padahal Sa'ad itu lebih muda daripada Rasulullah. Selisihnya sekitar 23 tahun. Ketika Nabi jadi Nabi di usia 40 tahun, Sa'ad baru masuk Islam di usianya 17 tahun. Jadi julukannya adalah Ammu Rasulullah. Kemudian Sa'ad juga mendapatkan julukan orang yang mendapatkan tebusan dari Rasulullah dengan bapak dan ibunya. Jadi dia disebut orang yang mendapatkan tebusan dari bapak dan ibu Nabi. Kenapa? Karena ketika terjadi perang Uhud, Sa'ad dan Thalha bin Ubaidillah itu menjadi perisai bagi Rasulullah. Ketika Thalha bin Ubaidillah menjadi tameng, perisai bagi Nabi, Nabi di belakangnya dia luka-luka, Sa'ad di atas bukit, di atasnya sedikit dia memanai musuh-musuh Quraisy itu. Sehingga Nabi menyatakan, panahlah mereka wahai Sa'ad, panahlah mereka wahai Sa'ad, bi abi wa ummi fidaun alik, dengan bapak dan ibuku sebagai tebusan untukmu. Maka dengan semangat tuh Sa'ad, bahkan dia bisa melepaskan 3 anak panah sekaligus, Pak. Dipegang begitu 3 langsung dilepaskan, 3 orang kena. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian julukan berikutnya, dia disebut Farisul Islam. Farisul Islam, kesatria Islam. Faris itu arti sebenarnya adalah penunggang kuda. Karena dia jago nunggang kudanya, sehingga oleh Nabi dia disebut Farisul Islam, penunggang kuda atau kesatria Islam. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad dia lahir dari keluarga yang terpandang, kaya raya. Di usia 15 tahun saat itu sudah berdagang dan sudah menjadi pedagang sukses dan sudah kaya. Begitu usia 17 tahun dia kemudian masuk Islam begitu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia masuk Islam, ujian terberat adalah pada ibunya. Ibunya menolak. Ibunya menginginkan dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Inilah ujian terberat Sa'ad. Sehingga ibunya mengatakan, kalau engkau tidak meninggalkan agama Muhammad, saya tidak akan menganggapmu anak lagi. Tapi Sa'ad terus berbuat baik kepada ibunya. Sampai ibunya mengancam, kalau engkau belum meninggalkan agama Muhammad, saya akan mogok makan. Biar saya kurus, mati karena engkau. Maka Sa'ad terus datang kepada ibunya dengan membawa makanan. Ibunya selalu menolak. Dia bawa makanan lagi, ibu selalu menolak. Sampai akhirnya Sa'ad duduk di hadapan ibunya dengan membawa makanan. Apa kata Sa'ad? Ya ummah, inni la uhibbuki ka uhibbu nafsi. Wahai ibuku, aku mencintaimu, menyayangimu seperti aku sayang kepada diriku. Walakinna hubbi ilallah wa rasulihi akbar wa aktsar. Tapi cintaku kepada Allah dan Rasulnya jauh lebih banyak dan lebih besar lagi. Ya ummah, wahai ibuku, law anna laki alfu alfi ruh wa alfu alfi haya summa kharajat minki wahidan fawahidan wallahi ma taraktu hadzal din. Apa kata Sa'ad? Wahai ibu, seandainya engkau memiliki 1001 nyawa,
Engkau memiliki 1001 kehidupan. Kemudian keluar itu satu persatu dari tubuhmu. Demi Allah, saya tidak akan meninggalkan agama ini. Kuli audai, makan atau saya tinggal. Akhirnya ibunya luluh dengan ucapan Sa'ad. Akhirnya dia menyuapi ibunya. Setiap datang waktu makan dia suapi ibunya. Sampai ibunya pulih kembali, sehat kembali. Maka Allah turunkan ayat surat Luqman ayat 15 karena perlakuan Sa'ad kepada ibunya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, Allah turunkan wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Kalau kedua orang tuamu memerintahkan engkau untuk melakukan kesyirikan yang itu melanggar ketentuanku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau patuhi kedua orang tuamu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergauli mereka, bergaulah dengan mereka, perlakukan mereka dengan cara yang terbaik. Inilah pujian Allah untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas dia kemudian berjuang untuk Islam. Begitu dia hijrah ke Madinah, ketika terjadi perang Badar, dia tampil dengan keahlian panahnya dan keahlian berkudanya. Dia termasuk dari orang-orang yang ketika perang Badar dia bersama adiknya Umair bin Sa'ad, Umair bin Abi Waqqas. Tapi adiknya gugur dalam perang Badar. Sehingga ketika terjadi perang Uhud, Sa'ad kemudian diletakkan oleh Rasulullah di bukit pemanah, termasuk dari 50 orang pemanah yang diletakkan di bukit Uhud. Ketika terjadi musibah, semua orang turun dari bukit pemanah. Sa'ad termasuk salah satu orang yang bertahan bersama 9 para pemanah lainnya. Walaupun kemudian kita tahu apa yang terjadi dalam perang Uhud. Ujian terberat buat Rasulullah dan kaum muslimin karena mereka tidak patuh kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sa'ad mengalami luka, termasuk Talha bin Ubaidillah yang kemudian mendapatkan julukan Asy-Syahidul Hayy, orang yang mati syahid hidup kembali. Cuman lebih parah Talha daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kemudian terus Sa'ad bin Abi Waqqas ini terus berjuang sampai Rasulullah wafat. Nah, sebelum Rasulullah wafat, Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk orang yang kaya raya, Pak. Jadi kalau bahasa kita, dia prajurit. Kalau sistem kepangkatan dia itu sudah jenderal, Pak, sekarang. Sudah jenderal. Kemudian pedagang, kaya raya, bisnismen. Sehingga ketika dia sakit, pernah dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku mengalami panas yang luar biasa. Mungkin sebentar lagi aku akan meninggal dunia." Kata Nabi, "Jangan berkata begitu. Mungkin usiamu lebih panjang daripada aku," kata Nabi. Dan ternyata subhanallah, dia hidup sampai pada zamannya Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, kemudian kata Sa'ad ketika sakit, "Ya Rasulullah, hartaku banyak. Sementara anakku cuma satu, perempuan pula. Hartaku banyak, anakku cuma satu, perempuan. Maka aku ingin menghibahkan seluruh hartaku kepada seluruh kaum muslimin." Kata Nabi, "Jangan. Kalau begitu 2/3, setengah ya Rasulullah." "Jangan, setengah itu banyak. Kalau begitu as-sulus, 1/3 ya Rasulullah. 1/3 dari hartaku." Kata Nabi, "As-sulus, ya, 1/3. As-sulus katsir," kata Nabi. 1/3 itu banyak. Maka inilah kemudian terjadi hukum waris, ya, hukum wasiat, bahwa wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang kita miliki. Dan itu berawal dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi panglima perang dalam pertempuran Qadisiyah melawan Persia. Ketika itu Persia tidak henti-hentinya memberikan serangan kepada kaum muslimin di wilayah-wilayah pinggiran Irak. Maka kemudian Umar mengatakan, Persia harus kita lawan.
Karena orang Arab itu punya pepatah, Pak. Asadul yaum khairum min ghanamil abad. Menjadi singa sehari jauh lebih mulia daripada menjadi kambing sepanjang masa. Menjadi singa melawan kemudian mati itu lebih baik daripada dijajah sepanjang masa. Maka Umar menyiapkan pasukan 38.000 pasukan. Kemudian Persia menyiapkan pasukan 130.000 pasukan. Awalnya Umar sendiri yang memimpin perjalanan perang itu. Tapi setelah keluar jauh dari Madinah, Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, Persia itu jauh. Jangan kau sia-siakan nyawamu hanya untuk perang ini. Sementara kaum muslimin masih membutuhkan seorang pemimpin. Apa tidak sebaiknya kau serahkan kepemimpinan ini kepada orang lain?" Maka bermusyawarahlah Umar, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat terkemuka termasuk Utsman dan juga Ali bin Abi Thalib. Maka akhirnya kata Abdurrahman, "Aku sudah menemukan orang yang tepat untuk memimpin pasukan ini." Siapa kata Umar? Asadun yukhfi'u adfarahu. Dia adalah singa yang selama ini menyembunyikan kukunya. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'adlah ditunjuk untuk memimpin pertempuran itu. Dia bisnismen, dia pedagang, tapi dia seorang prajurit. Dia juga seorang jenderal. Dia penunggang kuda, dia pemanah, dia lebih tepat. Maka Sa'ad memimpin pertempuran Qadisiyah melawan Persia. 38.000 pasukan kaum muslimin melawan 130.000 pasukan Persia. Tapi dengan izin Allah, Allah memenangkan mereka. Namun sebelum itu terjadi dialog antara panglima perang Persia dengan orang yang diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni Al-Mughirah bin Syu'bah. Ketika itu Al-Mughirah berkata, "La walladzi la ilaha illahu wa ma hadzal ladzi akhrajana." Ketika Rustum menghina bahwa kalian keluar dari negeri kalian karena lapar dan miskin, maka Al-Mughirah berkata, "Tidak, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Kami keluar dari negeri kami. Innama nakhruju linukhrijakum min ibadati bainikum ila ibadatillahi wahda." Kami ingin keluar dari negeri kami karena kami ingin mengeluarkan kalian dari sesembahan sesama kalian menuju menyembah Allah semata. Wa minad diyaqid dunya ila wusil akhirah. Kami ingin mengeluarkan kalian orang-orang Persia dari sempitnya dunia menuju akhirat yang luas. Wa minadz zulmi bainakum ila adalatil Islam. Dan kami ingin mengeluarkan kedzaliman sesama kalian menuju adilnya Islam. Ya Rustum, afa ba'da an auhanna mulkakum wa ad'afna azmakum narji'u ankum la hatta tu'tul jizyata an yadim wa antum saghirun au tuslimu wa tusallimu au nuqatilukum ila akhiril a'mar. Wahai Rustum, ketika kami telah siap menghancurkan kerajaanmu, ketika kami telah siap meruntuhkan kekuatanmu, kami harus pulang dengan tangan hampa. Tidak, kami tidak akan pulang ke negeri kami sampai kalian memberikan upeti kepada kami dan kalian kecil di hadapan kami. Atau pilihan yang kedua, kalian masuk Islam dan jadi saudara kami. Atau pilihan yang ketiga, atau kami akan bertempur dengan kalian sampai tetes darah yang penghabisan, sampai ajal meregang nyawa, sampai maut menjemput jiwa. Rustum terkejut. Al-Mughirah dengan pakaian lusuh, tidak ada atribut keprajuritan, memberikan 3 pilihan yang sulit. Akhirnya Rustum berkata, "Wasyamsi la'aqtulannakum ghadan." Demi matahari akan kami bantai kalian esok pagi. Kata Al-Mughirah, "Sata'lamu wa na'lam." Kita lihat apa yang terjadi esok. Terjadilah pertempuran esoknya dengan kekuatan yang sangat tidak berimbang, tapi Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Kepala demi kepala terlepas dari lehernya, nyawa demi nyawa meregang dari jasadnya, tangan demi tangan terlepas dari badannya. Maka pada saat itu Rustum melihat bahwa pasukannya dalam kekalahan. Maka Rustum melarikan diri dengan kudanya, menceburkan diri ke sungai Tigris. Kemudian dikejar oleh seorang sahabat, Hilal bin Alqamah. Dilemparkan tombaknya dan mengenai Rustum. Kemudian dipenggal kepala Rustum, tancapkan di tombaknya.
Kemudian dia berkata, "Warabbil Ka'bah kutila Rustum." Demi Tuhannya Ka'bah, Rustum telah terbunuh. Maka kemudian pasukan Persia melarikan diri sampai ke ibu kota mereka, Madain. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima, dia berkata, kita sudah mengalahkan mereka dan mereka lari ke ibu kota mereka. Sudah kepalang tanggung, kita selesaikan tugas ini, kita taklukkan Madain. Ibu kota mereka pun diserbu oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam waktu singkat, Madain pun jatuh ke tangan kaum muslimin di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu dalam keadaan sakit. Ada banyak bisul yang ia alami sehingga banyak yang pecah. Tapi dalam keadaan sakit bisul itu pun dia tidak berhenti menjadi panglima. Dia tetap memimpin di barisan terdepan. Begitu Madain jatuh, maka Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya masuk ke istana Kisra. Istana yang megah, penuh dengan perhiasan permata dan emas. Maka kemudian Sa'ad berkata kepada seorang penyair, berikan syair yang pas. Maka kemudian penyair berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ala taranini takbiratina sakatat rayatu Kisra wadhaqal mautu syashani aful madallatu fid dunya fa indahumu izzul hayati wa izzul mauti siyani la yasbiruna ala daimin yuhawiluhu bagin minal insi au tagin minal jani. Allahu Akbar, kata penyair. Ala taranini takbiratina sakatat rayatu Kisra. Di bawah naungan takbir kami, maka runtuhlah kerajaan Kisra. Wadhaqal mauta syashani, dan bangsa Sashan itu pun menemui ajalnya. Aful madallatu fid dunya, dunia ini hina di hadapan tentara kaum muslimin, karena mereka telah mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan dan dalam kematian mereka. La yasbiruna ala daimin yuhawiluhu bagin minal insi au tagin minal jani. Tentara kaum muslimin tidak bisa bersabar terhadap kezaliman yang dilakukan oleh manusia-manusia durhaka atau yang dilakukan oleh jin-jin yang durjana. Dalam waktu singkat, Madain pun Persia jatuh ke tangan kaum muslimin. Maka kemudian Umar menempatkan Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur di salah satu wilayah Persia, yang kemudian wilayah Persia itu saat ini menjadi Iran dan Irak. Maka kemudian Sa'ad dijadikan gubernur di kota Kufah. Dia bangun itu kota luar biasa dengan keadilannya, dengan kekalemannya, dengan kelembutannya, dengan ketenangannya. Tapi rupanya orang-orang Persia masih tidak suka kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka masih tidak terima negerinya ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka melalui buzzer-buzzernya, orang-orang Persia ini menjelek-jelekkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia katakan, saat itu sholatnya nggak bagus, saat itu sholatnya kurang bagus dan sebagainya. Akhirnya desas-desus ini kedengaran oleh Amirul Mukminin Umar. Maka saat kemudian diganti dan dipanggil kembali ke Madinah. Dan Umar bertanya, wahai Sa'ad, benarkah kata orang bahwa sholatmu nggak bagus? Kalau kata Sa'ad itu mah kata buzzer, ya. Orang Persia karena belum rela dengan saya. Sesungguhnya saya sholat sebagaimana Rasulullah sholat. Pada rakaat pertama saya memanjangkan bacaan saya, 2 rakaat berikutnya saya memendekkannya. Itu aja yang saya lakukan. Maka kata Umar, ternyata mereka tidak menginginkanmu, tapi sekarang saya menginginkan kau kembali ke Kufah dan jadi gubernur di Kufah. Apa kata Sa'ad? Ya Amirul Mukminin, engkau tahu mereka dengan buzzer-buzzernya menghajar aku. Sekarang aku akan kau kembalikan kepada mereka yang mereka tidak terima kekalahan mereka. Mereka akan merongrong saya terus. Lebih baik saya di Madinah. Maka Sa'ad di Madinah. Begitu Umar bin Khattab kemudian wafat, Umar menunjuk 6 orang untuk bermusyawarah siapa yang menjadi penggantinya. Dan Umar memberikan condongan, kalau enggak Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi siapapun yang memimpin, kata Umar,
jadikanlah Sa'ad sebagai penasehat kalian, dan juga Abdurrahman bin Auf. Ternyata setelah Umar adalah Utsman bin Affan. Maka Utsman kemudian mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi delegasi dakwah di negeri tirai bambu, yakni Cina. Maka Sa'ad ke Cina, dan di tangan Sa'ad melalui dinasti Tang, masjid didirikan. Mereka bisa menerima Sa'ad, bisa menerima kaum muslimin karena cara berdakwah Sa'ad yang luar biasa. Sehingga dibangunlah masjid yang tertua sampai hari ini masih ada. Maka baru kemudian setelah ganti dinasti Ming, baru Islam itu agak sedikit ditekan. Tapi Sa'ad sudah kembali ke Madinah. Dan ketika Sa'ad kembali ke Madinah, dia kembali berdagang. Dia orang yang luar biasa kayanya. Anda bisa bayangkan, dijamin masuk surga. Prajurit, jenderal, kaya raya. Dia tawari jabatan lagi oleh Utsman. Sa'ad mengatakan, sudah cukup. Biarlah aku menghabiskan masa tuaku dengan berbisnis, dengan beribadah. Inilah Sa'ad. Karena dia bukan seorang panglima yang gila jabatan. Dia bukan seorang panglima yang suka mengambil kendaraan orang lain. Bukan panglima yang suka mengambil rumah orang lain, apalagi partai orang lain. Kenapa kita jadi ke sono ini, ya? Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas, penuh dengan kejujuran, penuh dengan kesetiaan, sampai akhirnya ketika usianya 80 tahun lebih, kekayaannya makin berlimpah, Pak. Padahal dia sudah berbagi itu. Sama dengan Thalha bin Ubaidillah, makin tua makin kaya. Sama Sa'ad bin Abi Waqqas, makin tua makin kaya. Akhirnya dia bagi-bagikan, dia kaya lagi. Dia bagi-bagikan, dia kaya lagi. Begitu di akhir hayatnya, di usia 80 tahun ketika dia sakit, dan dia tahu dia akan kembali kepada Allah. Sahabat-sahabatnya menjenguknya. Putranya menangis. Kata Sa'ad, ya bunayya, falimadza tabki? Wahai putraku, kenapa kau menangis? Engkau takut berpisah denganku? Demi Allah, perpisahan di dunia hanya sementara. Tapi perpisahan yang sebenarnya, ketika yang satu di surga, yang satu di neraka. Itulah perpisahan yang sebenarnya. Jangan menangis. Bukankah engkau tahu saya salah satu dari asyrun mubasysyirina bil jannah? Bukankah engkau tahu, wahai putraku, saya salah satu dari orang yang oleh Nabi dijamin untuk masuk surga. Jangan menangis, jangan menangis. Maka kemudian putranya pun tidak lagi menangis. Dan akhirnya ketika Sa'ad mau wafat, Sa'ad menunjuk sebuah peti. Dia punya peti, Pak. Peti yang mungkin oleh para sahabat itu dikira emas atau apa gitu. Kata Sa'ad, tolong bawakan peti itu kepadaku. Dibawa peti itu, dibuka oleh sahabat. Ternyata dia jubah yang sudah lusuh. Jubah yang sudah lusuh, yang sudah bertahun-tahun, yang sengaja ia simpan. Jubah yang dulu ia gunakan dalam perang Badar. Kata Sa'ad, ketika aku meninggal dunia, kafankan aku dengan jubah ini. Karena jubah ini penuh dengan kenangan pertempuran pertama kali saya di perang Badar. Putranya bilang, ya Abatha, wahai bapakku, kalau kau mau aku akan berikan kain yang paling bagus. Yang paling bagus, yang paling tebal, yang paling halus. Jangan ya bunayya, aku hanyalah seonggok jenazah. Biarkan dengan kafan ini aku lebih senang. Sa'ad bin Abi Waqqas, kaya raya, jenderal, prajurit, pembisnis, luar biasa. Tapi dia memilih dengan kafan yang sangat-sangat sederhana, lusuh, dan itu ia simpan bertahun-tahun. Inilah sahabat Nabi, kaya raya, tapi kesederhanaan tetap melekat dalam kehidupan mereka. Kaya raya, harta mengejar mereka, tapi mereka jadikan harta itu di belakang mereka. Harta itu hanya di tangan mereka, tidak di dunia, sehingga mereka tidak tamak terhadap harta, jabatan ataupun tahta. Inilah Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang asadun yukhfi'u azfarahu, singa yang menyembunyikan kuku-kukunya. Orang yang punya potensi luar biasa, tapi tidak ingin tampil terlalu banyak di hadapan masyarakat. Tapi semua orang tahu siapa Sa'ad bin Abi Waqqas.
punya kemampuan bertempur luar biasa, kaya raya, tapi hidupnya sangat-sangat sederhana. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Semoga Allah pertemukan kita dengan mereka nanti di akhiratnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.